Halo pemirsa, apa kabar? Semoga saya selalu kembali berjumpa dalam program VOA Global Report from New York City. Saya Randy Wicaksana. Pemirsa, latihan gabungan militer antara Rusia dan Tiongkok hingga rekor death diving di Spanyol akan menjadi sajian berita dalam segmen Global Highlight episode ini. Kapal perang Rusia dan Tiongkok melakukan latihan gabungan di barat laut Samudra Pasifik berdasarkan laporan Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 8 Oktober yang merilis gambar latihan gabungan ini. Rusia melaporkan bahwa kapal perang Rusia dan Tiongkok telah memulai patroli gabungan setelah latihan bersama pada September 2024. Bayi kuda Nil Thailand yang viral ternyata membawa nilai ekonomi ke warga lokal. Bayi kuda Nil yang lahir Juli lalu ini diberi nama Modeng dan jadi maskot di berbagai toko souvenir termasuk toko kue Vetmont ini. Toko kue Vetmont yang mulai memproduksi kue dalam rupa modeng. Modeng sendiri sempat viral di media sosial karena kelucuannya. ตั้งแต่มีเค้กน้องหมูเด้งเข้ามาก็คือเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับก็คือมานั่งทำน้องหมูเด้งทุกวันจนถึงเช้าเลยแล้วก็สามารถสร้างรายได้เป็นหลักแสนได้เลยภายในระยะเวลา10 วันนะครับผม Seorang pria Prancis berhasil pecahkan rekor death diving alias terjun bebas dari ketinggian 44 meter. Com Girardeau melompat dari tebing di kawasan Aldequemada, Spanyol. Death diving adalah olahraga ekstrim yang lahir pada tahun 60-an di Norwegia. Seekor koala sempat berkeliaran lepas pada dini hari di peron kereta pada 4 Oktober lalu. Koala terpantau naik turun tangga, masuk ke lift, hingga berkeliling di peron kereta hingga akhirnya kepolisian New South Wales dikirim untuk mengamankannya. Peringatan sempat dikeluarkan agar kereta berjalan lebih lambat di stasiun tersebut. Demikian Global Highlight pemirsa. Berikutnya kita akan membahas soal isu tunawisma di Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun ini mulai mengizinkan pihak berwenang di seluruh negerinya untuk mendenda dan menangkap orang-orang yang tidur di jalanan. Nah, putusan ini mengarah pada pembersihan besar-besaran perkemahan tunawisma di banyak kota di California, termasuk di Los Angeles. Sebelum akhirnya tinggal di sini, General Dogon berjuang melawan kecanduan narkoba dan menjalani hukuman penjara panjang. Kini dia tinggal di kawasan Skid Row di pusat kota Los Angeles. Keputusan Mahkamah Agung AS yang mengizinkan pemerintah kota melarang orang tidur di jalan, menurutnya keterlaluan. I tell people all the time, I said, they want to get tough, come on, bring it on, we can get tough. You know what I'm saying? Because if it ain't nowhere to go, it ain't nowhere to go. You know what I'm saying? What you gonna do? We don't care what you say in the Supreme Court. Sekitar sebulan setelah putusan Mahkamah Agung yang memberi wewenang kepada negara bagian untuk menangkap tunawisma, Gubernur California Gavin Newsom memerintahkan lembaga negara bagian untuk membersihkan jalanan. Hal itu kejam, kata Pete White, Direktur Eksekutif di Los Angeles Community Action Network, sebuah organisasi akar rumput di Skid Row. A declaration of sorts that says there is no help for you. There is no room for you at the end. We are willing to invest more money into policing than into housing. They are attempting to police themselves out of a social crisis. Union Rescue Mission telah melayani warga tunawisma di daerah tersebut selama 130 tahun. Presiden sementara Jeff Hudson mendukung putusan Mahkamah Agung. Dia mengatakan tantangannya adalah menemukan tempat berlindung bagi sekitar 70.000 tunawisma di kota itu. The decision is a logical decision between balancing the rights of individuals to have stores open, to have businesses open, and the rights of individual to have housing and shelter. And so the Supreme Court came down on the side of the individuals who want to open businesses and want to be in business and want to use the sidewalks. Jody Cobb menjadi tunawisma selama 10 tahun. Hari ini, dia adalah asisten program di organisasi tersebut.
Dia mengatakan masalah narkoba membuatnya tidak bisa mengambil keputusan yang tepat di masa lalu. Dan razia di jalanan pada akhirnya malah membantunya. I was placed in mental institutions, court-ordered. I was placed into rehab, court-ordered. Even if it wasn't what I wanted to do, I know that being sewed into my life at that time. Sejak langkah gubernur, Kota Los Angeles telah melaporkan penurunan 10% orang yang tidur di jalanan. Sementara San Francisco, yang dikenal luas memiliki populasi tunawisma, memiliki trotoar pertama yang bersih dalam beberapa dekade. Aktivis tunawisma mengatakan, terlepas dari statistik tersebut, jumlah orang yang membutuhkan bantuan tetap sama. Mereka hanya tidak kelihatan. Dari Los Angeles, California, demikian laporan tim VOA. Usai jeda kita akan disapa oleh Aryatna Budianto yang akan membawakan segmen Hellopreneur dari Washington DC. Anne, ada berita soal apa dari sana? Nah, sebentar lagi saya ajak Randy dan pemirsa ke kota Baltimore untuk bertemu seorang diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai arsitek dengan banyak proyek internasional termasuk juga tentunya di Indonesia. Jadi stay tune di VOA Global Report. Pemirsa masih di VOA Global Report. Kali ini bersama saya Aryatna Budianto di Washington DC. In Place Design merupakan sebuah perusahaan arsitektur, perencanaan, dan rancang bangun di kota Baltimore yang punya konsep holistik. Diaspora Indonesia lulusan Institut Teknologi Bandung menjadi Principal Architect sekaligus Direktur Desainnya. Apa kiat menjalankan bisnis yang sukses di tengah tingginya persaingan dalam industri arsitektur dan rancang bangun di Metropolitan Baltimore, Washington DC? Kita kenalan dengan Haris Kuncoro dalam segmen Hellopreneur. Visinya simple sebetulnya. Make a world as a better place. Ya, bumi makin tua, banyak degradation beberapa tempat, banyak yang di abandon dan segala macam. Jadi tugas kita itu adalah bagaimana bisa menciptakan ruang-ruang untuk manusia bisa beraktivitas, bisa berkomunikasi dan menikmati. Ya. Saya Haris Kuncoro, saya arsitek, principal dan design director di In Place Design. Intinya melihat satu desain itu tidak hanya dalam satu sudut. Dari segi arsitektur, dari segi interior, dari segi landscape, lighting, kemudian juga wayfinding, grafik. Jadi pengalaman orang untuk menikmati ruang-ruang di luar gedung, di dalam gedung, dan bagaimana mereka bisa mempunyai experience yang bagus gitu ya. Jadi mulai dari planning, arsitektur juga, service, kemudian interior kita juga ada, landscape, graphic design, dan yang terakhir itu branding. You know, one of the reasons I named it In Place Design is because we're all about placemaking. Because the buildings in a lot of ways are backdrops, but we look at what's happening in the space that people are actually participating in that location, how that how the sidewalk is, the landscape, the signage, all those components make a good project. So one of our main focuses, and I think what sets us apart, is we look at all those things holistically instead of having to hire separate companies to do those different portions. They get it all with us. They will do a variety of tasks with Federal Realty, and I think that variety of tasks and skill sets that they offer makes them valuable to us. They will do a full set of design and construction documents for a property redevelopment project. On the micro level, I can call them, I could say, hey, we've got a potential vacancy at one of our centers. And then they could create quickly a really thoughtful, well-designed concept idea, and then subsequently a rendered version of that then I could package up. Our leasing team could take that to the market
and help to bring in and get somebody who may be interested in potential space, get them on the hook and say, you know what, that looks really good. I do want to be there. That number seems far more correct than Apa sih perbedaan antara apa yang diinginkan oleh klien Amerika dengan klien internasional gitu misalnya? Kalau boleh saya bilang ini straightforward, orang Amerika itu, klien-klien Amerika itu lebih tahu dan lebih menghargai profesi kita. Dalam artian Seperti gini, apa? Dalam artian gini, kalau misalkan ada additional service, jadi kita scope-nya nih dalam kontrak, oke, kita mengerjakan A, B, C, D, gitu kan. Begitu ada E atau F, mereka tahu itu additional service dan mereka komit untuk membayar lebih, gitu ya. Nah itu tidak semua klien seperti itu. Okay. Ada di beberapa negara yang ya udah ini paketnya semua ya, nanti kita rubah dan segala macam, itu is part of that process gitu, part of that fee gitu kan. Itu satu. Dan yang kedua juga kalau di sini klien di sini itu lebih straightforward. Kalau itu bagus, dia akan apresiasi, akan ekspresi mereka. Oh ini bagus, ini jelek, nggak ada tanda yang aling-aling. Ada beberapa klien kalau dari overseas segala macam itu ya kadang mereka dalam diskusi, oh ini bagus, ternyata di backdoor, oh ternyata banyak komentar. Tapi minta ini, minta itu, ganti ini, ganti itu, gitu ya. Dan kita juga klien-klien kita itu tidak hanya dari developer yang lebih komersial ya. Ada non-profit juga yang kita kerjakan sekarang ini, ada komunitas Muslim Indonesia di Houston yang sekarang kita lagi bantu untuk desain masjidnya. Kemudian juga ada komunitas Muslim juga di Pennsylvania, Al-Maqasid, itu juga membuat masjid dan sekolahan. Pandemi itu juga salah satu yang mendefinisikan kita sekarang. Gitu. Bagaimana klien kita berubah? Ya satu, bagaimana kebiasaan orang berubah, ya kan? Bagaimana kita bisa mendesain bangunan itu juga berubah. Tapi yang paling penting itu bahwa dulu waktu awal-awal pandemi semua itu proyek on hold, stop semua, banting setir lah. Kalau dulu kan kita bicara tentang proyek-proyek yang besar ya, mixed use, apartemen, shopping mall, retail dan segala macam, office. Jadi pas waktu banting setir tuh, ya udahlah kita kerjain apa aja yang bisa kita kerjain. Mulai dari renovasi rumah, renovasi dapur. Kita akhirnya menemukan satu pattern bagaimana kita bisa menyikapi masalah dan bagaimana kita bisa switch our gear untuk bisa survive. Intinya sih sebenarnya bisa survive ya waktu itu. Bagaimana orang work from home waktu itu gitu kan, dan itu juga salah satu challenge lah. Kenapa jadi challenge buat sebuah perusahaan desain? Ya, nah ini menarik ya, di sektor lain mungkin bisa ya, tapi kalau saya lihat di industri desain itu berbeda. Karena dibutuhkan ada diskusi, ada sesuatu yang we gonna put on the table gitu kan, ada gambar yang kita bisa coret-coret. Jadi itu satu proses kreatif yang tidak bisa tergantikan oleh virtual. Jadi virtual itu memang membantu ya, tapi tidak bisa menggantikan proses-proses kreatif desain yang kita kerjakan. Misalnya katakanlah kita bisa melihat material gitu ya. Semua material kan sekarang udah digital, tapi kita harus merasakan itu. Kita harus melihat terus bisa diraba, refleksi di cahaya, segala macam. Kalau kena lampu sama kena matahari beda gitu loh. Jadi itu yang tidak bisa tergantikan oleh proses-proses virtual. Jadi sebetulnya dalam menjalankan company design seperti ini, apa sih kuncinya agar bisa bertahan? Bertahan dalam bisnis itu adalah networking kalau saya bilang. Jadi bagaimana kita bisa reach out di beberapa seminar atau di exhibition atau di beberapa conference, dan dari situ kita bisa tahu apa sih tren sekarang, desain tren. Jadi kita sudah bisa mengantisipasi market sebelumnya. Nah, jadi buat para arsitek atau pekerja industri desain rancang bangun di tanah air yang kepingin berkarir di Amerika, tips dari Mas Haris tadi adalah jangan takut untuk mulai dan harus berani networking tentunya. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana karena Randy akan kembali dengan liputan menarik lainnya di VOA Global Report.
Welcome back to New York City, pemirsa. Siapa dari Anda yang lebih senang naik kereta daripada naik pesawat? Nah, dibandingkan banyak negara di Asia dan Eropa, layanan kereta api di Amerika Serikat relatif ketinggalan sebenarnya. Nah, jaringan rel kereta yang dulu memacu pertumbuhan masif industri di Amerika Serikat, ternyata kini juga banyak terbengkalai. Nah, baru-baru ini muncul inisiatif melakukan modernisasi dan revitalisasi layanan kereta di Amerika Serikat. Kita simak liputannya. Tak semua wilayah Amerika Serikat mudah dijangkau menggunakan kereta. Jaringan rel kereta yang dikelola perusahaan BUMN Amtrak lebih banyak terkonsentrasi di bagian utara pantai timur, termasuk Washington DC dan New York. In this part of the country, yes, it's easy. When you get into the Midwest or the West, you don't have as many options. But here in the Northeast Corridor, it's obviously you can ride the train anywhere. Jalur maupun gerbong kereta juga tengah menjalani proses modernisasi. Much of the infrastructure that we run on today, particularly between Washington D.C. and Boston, that is infrastructure that was built well over 100 years ago, and it has served us very well. But it is time for rehabilitation and in some cases new assets. Dibandingkan bandara dan jalan tol, infrastruktur layanan kereta di AS cenderung tertinggal dibandingkan negara-negara di Eropa maupun Asia. Infrastruktur kereta api di Amerika Serikat kebanyakan dibangun pada masa jaya industrialisasi. Karena itu, banyak infrastruktur maupun kendaraan yang diluncurkan di jaringan kereta Amerika Serikat lebih ditujukan untuk mengangkut barang, bukan transportasi manusia. Baru belakangan ada gerakan untuk merevitalisasi jalur kereta AS untuk digunakan penumpang dengan prinsip menghubungkan wilayah-wilayah yang terlalu dekat untuk dicapai dengan pesawat tapi terlalu jauh untuk dijangkau dengan kendaraan pribadi. All of a sudden the idea of my car is the only way for me to get where I need to go is being challenged by a new product that's safer, that's greener, that is a great value proposition, it's fun to do, and it's a hassle-free sort of travel experience. Brightline adalah perusahaan swasta yang mengelola jaringan kereta di negara bagian Florida. I decided to take the Brightline just because it seemed like the coolest way to get down to Miami. I don't think the price is too bad. I mean, it's a little cheaper than an Uber, so it's pretty good. It's quicker too. Pada 2024, perusahaan induk Brightline memulai pembangunan Brightline West di pantai barat AS. Proyek kereta cepat ini merupakan kemitraan swasta dengan pemerintah federal dan lokal, tak seperti proyek serupa di California yang sepenuhnya didanai uang pajak. I don't think we would have seen this service get built and opened in the amount of time if a government agency were running it. And we've seen evidence of what's happened in California. Costs go up. It's quite exciting for us in South Florida to kind of be a test bed for what could be seen as a new paradigm for transportation, particularly high-speed rail transportation in the United States. Brightline West rencananya mulai melayani penumpang mulai 2028, sementara Brightline di Florida juga masih merencanakan ekspansi layanan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Untuk melihat lebih dekat fasilitas kereta jarak jauh di Amerika Serikat itu seperti apa sih? Ada reporter VOA Virginia Gunawan yang sempat pergi keliling Amerika 16 hari naik kereta. Kita lihat keseruannya dan yang pasti kepegalan punggung dari Virginia ini. Tiga hari nggak mandi, tidur sambil meluk tas, makan mie instan lagi. Yuk ikutin aku keliling Amerika naik kereta. Menggunakan USA Rail Pass seharga $499, aku dapat 10 tiket yang bisa dipakai dalam kurun waktu 30 hari. Rencana perjalananku adalah mengambil rute terjauh dari pantai timur ke pantai barat Amerika Serikat, menyusuri pesisir Pasifik dan gurun di selatan Amerika sebelum balik lagi ke sisi timur Amerika. Selama 16 hari, aku naik kereta keliling Amerika, melintasi 26 negara bagian. Di Amerika, kereta penumpang dioperasikan oleh Amtrak di 40 negara bagian dan 3 provinsi di Kanada.
Jangkauan Amtrak mencakup 500 stasiun dengan panjang rel mencapai 34.000 kilometer. Kebanyakan kereta jarak jauh Amtrak punya gerbong observasi di mana penumpang bisa nongkrong dan menikmati pemandangan selama perjalanan. Misalnya nih, rute dari Chicago menuju Seattle, kita bisa menikmati secuplik pemandangan dari Glacier National Park, juga daerah yang biasanya tak punya akses jalan untuk mobil. Tapi kereta bukan moda transportasi yang paling banyak dipilih warga Amerika. Salah satu alasannya karena kereta sering terlambat, akibat harus berbagi rel dengan kereta kargo. Apalagi karena harga tiket kereta kadang bisa lebih mahal karena minimnya subsidi pemerintah untuk kereta dibanding industri penerbangan dan industri otomotif. Sampai ketemu di perjalananku yang selanjutnya ya. Thank you for watching pemirsa, kita jumpa lagi di episode berikutnya di kanal YouTube Vio Indonesia. Saya Randy Wicaksana pamit, sampai jumpa.